Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Dina Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi termodinamika 2. Sebelum saya menjelaskan, marilah kita berbaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Hukum termodinamika 2, entropi, menyatakan bahwa dalam sebuah sistem tertutup, setiap proses termodinamika akan menghasilkan perubahan entropi lebih besar dari 0 untuk proses irreversible dan perubahan entropi sama dengan 0 untuk proses irreversible. Mengapa tingkat keacakan disebut dengan entropi? Karena suatu besaran dalam fisika yang menunjukkan tingkat keacakan yang mungkin dapat terjadi pada suatu sistem maka disebut dengan entropi. Apakah kalian sudah tahu tentang proses irreversible, mesin Calor, dan usaha mesin yang dibentuk dengan siklus? Yang pertama, proses irreversible merupakan proses yang tidak dapat diputar balik dari keadaan akhir kembali ke keadaan awal. Proses ini merupakan proses alami yang terjadi di kehidupan nyata. Yang kedua, ada mesin Calor, merupakan mesin penghasil kerja dengan mengubah kalor menjadi kerja dan bisa menggunakan sistem siklus termodinamika yang berbeda-beda. Yang ketiga, ada usaha mesin yang dibentuk dengan siklus. Usaha oleh mesin digambarkan oleh luas bangun yang dibentuk oleh siklus. Nilai usaha akan bernilai positif. Mesin melakukan kerja saat siklus berputar searah jarum. Soal yang pertama yaitu sistem menyerap panas 200 kalori dan energi dalam turun 100 Joule, tentukan usaha sistem. Diketahui Q sama dengan 200 kalori sama dengan 200 dikali 4,2 hasilnya 840 Joule. Delta U-nya min 100 Joule. Ditanya usaha sistem. Penyelesaiannya kurang lebih Q sama dengan kurang lebih W kurang lebih delta U sama dengan 840 sama dengan kurang lebih W min 840 kurang lebih W sama dengan min 100 min 840 W-nya min 940 Joule. Jadi sistem yang dilakukan oleh kerja sebesar 940 Joule. Soal yang kedua yaitu tentang sistem lepas panas 200 kalori dan energi dalam naik 260 kalori, tentukan usaha sistem. Diketahui dengan Q sama dengan min 200 kalori sama dengan 200 dikali 4,2 hasilnya min 840 Joule. Delta U-nya sama dengan 260 kalori. Yang ditanya adalah usaha sistem. Jadi kita pakai rumus kurang lebih Q sama dengan kurang lebih W kurang lebih delta U. Jadi min 840 sama dengan kurang lebih W ditambah 260 hasilnya adalah kurang lebih W sama dengan min 260 min 840 adalah W sama dengan min 1100 kalori. Jadi jawabannya adalah sistem dilakukan kerja sebesar 1100 kalori. Kita masuk ke soal ketiga, yaitu tentang sistem melakukan kerja 500 kalori dan energi dalam turun 200 Joule, tentukan besar kalor sistem. Jadi 1 kalori itu adalah 4,2 Joule. Nah, yang diketahui adalah W sama dengan 500 kalori sama dengan 500 dikali 4,2 hasilnya adalah 2100 Joule. Delta U-nya adalah min 200 Joule. Nah, yang ditanya adalah besar kalor sistem. Jadi penyelesaiannya itu kita pakai rumus kurang lebih Q sama dengan kurang lebih W kurang lebih delta U, yaitu kurang lebih Q sama dengan 2100 dikurang 200, yaitu kurang lebih Q sama dengan 1900 Joule. Jadi Q-nya adalah 1900 Joule. Nah, jadi hasilnya itu adalah menerima kalor 1900 Joule. Kita masuk ke soal keempat, yaitu dalam suatu proses, suatu sistem melepas panas sebesar 1000 kalori dan melakukan kerja sebanyak 4000 Joule. Berapakah perubahan energi dalam sistem? Jadi diketahui Q sama dengan min 1000 kalori sama dengan min 1000 dikali 4,2 Joule, yaitu hasilnya 4200 Joule. W-nya itu adalah 4000 Joule. Yang ditanya adalah perubahan energi dalam sistem. Di sini kita pakai rumus min Q sama dengan W plus delta U. Delta U sama dengan min Q min W. Delta U adalah min 4200 Joule min 4000 Joule. Delta U-nya adalah min 8200 Joule. Jadi, perubahan energi dalam sistem itu adalah min 8200. Soal kelima yaitu sistem melepas panas 300 kalori dan energi dalam turun 260 Joule, tentukan usaha sistem. Diketahui Q sama dengan min 300 kalori sama dengan 300 dikali 4,2 hasilnya adalah min 1260 Joule. Delta U-nya adalah min 260 Joule. Yang ditanya adalah usaha sistem. Jadi sini kita pakai rumus pertama dan kedua, yaitu
Kurang lebih Q sama dengan kurang lebih W kurang lebih delta U. Jadi kurang lebih Q-nya itu adalah min 1260 sama dengan kurang lebih W kurang lebih min 260. Kurang lebih W-nya itu adalah min 1260 ditambah 260, W-nya adalah min 1000 Joule. Jadi sistem dilakukan kerja yaitu adalah 1000 Joule. Kita masuk ke soal ke-6, yaitu sistem menerima panas 560 Joule dan energi dalam naik 260 Joule. Tentukan usaha sistem. Diketahui Q sama dengan 560 Joule, delta U sama dengan 260 Joule. Nah, yang ditanya adalah usaha sistem nih. Jadi di sini kita pakai rumus yang ke-1 dan kedua sama yang sebelumnya ya teman-teman, yaitu adalah kurang lebih Q sama dengan kurang lebih W kurang lebih delta U. Jadi di sini adalah 560 itu dari hasil kurang lebih Q. Nah, kurang lebih W-nya itu ditambah 260. 260 itu hasil dari kurang lebih delta U. Jadi kurang lebih W sama dengan 560 min 260. Jadi W-nya itu adalah 300 Joule. Nah, jadi tentukan usaha sistemnya itu adalah sistem yang melakukan kerja sebesar 300 Joule. Soal ke-7 yaitu adalah sistem melepas kalor sebesar 500 Joule dan dilakukan kerja sebesar 300 Joule. Tentukan perubahan energi dalam sistem. Diketahui Q sama dengan min 500 Joule, W sama dengan min 300 Joule. Nah, yang ditanya adalah perubahan energi dalam sistem. Di sini kita pakai rumus kurang lebih Q sama dengan kurang lebih W kurang lebih delta U. Jadi, min 500 itu hasil dari kurang lebih Q sama dengan min 300 itu hasil dari kurang lebih W kurang lebih delta U. Kurang lebih delta U adalah sama dengan min 200 Joule. Delta U adalah min 200 Joule. Jadi, perubahan energi dalam sistem yaitu adalah turunnya 200 Joule. Kita masuk ke soal ke-8, yaitu suatu sistem tidak menerima kalor pada sistem dilakukan usaha 100 Joule. Besar perubahan energi dalamnya adalah diketahui Q sama dengan 0, W sama dengan min 100 Joule. Nah, yang ditanya adalah besar perubahan energi dalam sistem. Jadi, penyelesaiannya itu kita pakai kurang lebih Q sama dengan kurang lebih W kurang lebih delta U. 0 sama dengan min 100 ditambah delta U. Delta U-nya itu adalah 100 Joule. Jadi besar perubahan energi dalam sistem adalah 100 Joule. Soal yang ke-9 yaitu adalah sebanyak 2 mol gas dalam wadah mengalami pemuaian isobarik pada tekanan 2 dikali 10 pangkat 5 PA. Suhu awal gas adalah 200 K dan suhu akhirnya adalah 400 K. Berapakah usaha selama berproses? Diketahui P sama dengan 2 dikali 10 pangkat 5 PA, N sama dengan 2, T1 sama dengan 200K, T2-nya sama dengan 400K. Jadi di sini kita memakai rumus tekanan volume sama dengan nRT. Jadi pada suhu T1 sama dengan 200K, V1 sama dengan nRT1 per P, V1 sama dengan 2 dikali 8,31 dikali 200 per 2 dikali 10 pangkat 5 yaitu adalah 0,01662 M pangkat 3. Jadi pada suhu T2 adalah 400K. V2 sama dengan nRT2 per P. V2 sama dengan 2 dikali 8,31 dikali 400 per 2 dikali 10 pangkat 5 yaitu adalah 0,03324 M pangkat 3. Maka usaha yang dilakukan W gas sama dengan P V pangkat V2 dikurang V1 yaitu adalah W gas yaitu 2 dikali 10 pangkat 5. Jadi hasil V2 nya itu adalah 0,03324 dikurang V1 nya adalah 0,0162 sama dengan adalah 3408 Joule. Jadi berapa usaha selama berproses itu adalah 3408 Joule. Ke soal ke-10, yaitu suatu gas mengalami pemuaian isobarik pada tekanan 4 dikali 10 pangkat 5 PA, volume awal gas adalah 30 cm per kubik dan volume akhirnya adalah 60 cm per kubik. Berapakah usaha selama berproses? Diketahui P sama dengan 4 dikali 10 pangkat 5 PA, V1-nya adalah 30 cm per kubik, V2-nya adalah 60 cm per kubik. Jadi di sini kita memakai rumus yaitu W gas sama dengan P V2 dikurang V1 yaitu W gasnya adalah 4 dikali 10 pangkat 5 yaitu V2 nya adalah 60 dikali 10 pangkat min 6 V1 nya adalah dikurang 30 dikali 10 pangkat min 6 jadi hasilnya adalah 12. Jadi usaha selama berproses itu tuh adalah 12 Joule.
Soal ke-11 yaitu adalah suatu gas mengalami perubahan dalam volume dari keadaan A ke B jika energi dari dalam gas di A adalah 200 Joule, besar kalor pada keadaan A ke B adalah diketahui V1 sama dengan 5 dikali 10 pangkat 3 M per kubik, V2-nya adalah 2 dikali 10 pangkat min 3 M per kubik, P-nya adalah 4 dikali 10 pangkat 5 N per M kuadrat, delta U-nya adalah 200 Joule. Di sini adalah ada usaha yang dilakukan gas. Jadi W gasnya itu kita memakai rumus W gas P dikali V2 dikurang V1. W gasnya itu adalah 4 dikali 10 pangkat 5, V2-nya 2 dikurang V1 adalah 5 sama dikali 10 pangkat min 3 sama dengan min 1200 Joule. Jadi untuk mencari nilai kalor kita menggunakan persamaan, yaitu Q sama dengan min W plus delta U, Q sama dengan min 1200 plus 200, Q-nya adalah min 1000 Joule. Jadi besar kalor pada keadaan A ke B itu adalah 1000 Joule yang keluar. Soal nomor 12 adalah suatu gas mengalami perubahan dalam volume dari keadaan B ke A. Jika energi dalam gas di A adalah 100 Joule, itulah besar kalor gas tersebut. Diketahui V1 sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 3 M per kubik, V2-nya adalah 5 dikali 10 pangkat min 3 per kubik, P-nya adalah 4 dikali 10 pangkat 5 N per M kuadrat. Jadi delta U-nya adalah 100 Joule. Jadi yang pertama adalah usaha yang dilakukan gas. Jadi W gasnya itu adalah P dikali V2 dikurang V1. W gasnya sama dengan 4 dikali 10 pangkat 5, V2-nya adalah 5 dikurang V1 adalah 2, 10 pangkat min 3 sama dengan 1200 Joule. Jadi untuk mencari nilai kalor kita menggunakan persamaan. Jadi yaitu Q sama dengan W plus delta U, Q sama dengan 1200 ditambah 100. Jadi Q sama dengan 1300. Hitung besar kalor gas tersebut. Jadi kalor yang masuk adalah 1300 Joule. Soal nomor 13 adalah suatu gas monoatomik mengalami proses isokorik yang memiliki keadaan awal pada tekanan 8,31 dikali 10 pangkat 5 N per M kuadrat dan temperatur 300 K. Volumenya adalah 0,0003 M per kubik. Tentukan jumlah mol gasnya. Jadi yang diketahui adalah P sama dengan 8,31 dikali 10 pangkat 5, V-nya adalah 0,003, T-nya adalah 300, ditanyanya adalah jumlah partikel. Jadi tekanan volume sama dengan nRT, jumlah partikel sama dengan PV per RT. Jumlah partikel sama dengan 8,31 dikali 10 pangkat 5 dikali 0,00 per 831 300. Jadi jumlah partikelnya adalah 1 mol. Jadi jumlah mol gasnya adalah 1,0 mol. Soal ke-14 adalah suatu gas monoatomik mengalami proses isokorik yang memiliki keadaan awal pada tekanan 2 dikali 10 pangkat 5 N per M kuadrat, temperatur 10 K, volume 0,1 M per kubik. Gas dipanaskan sehingga besaran tekanan berubah menjadi 3 dikali 10 pangkat 5 N per M. Maka temperaturnya adalah diketahui P1-nya adalah 2 dikali 10 pangkat 5 N per M kuadrat, P2-nya adalah 3 dikali 10 pangkat 5 N per M kuadrat, T-nya adalah 100 K, V-nya adalah 0,1 M per kubik. Nah, yang ditanya adalah T2-nya nih. Jadi sini kita memakai rumus P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Jadi P1 per T1-nya itu adalah 2 dikali 10 pangkat 5 per 100 sama dengan P2 per T2-nya itu adalah 3 dikali 10 pangkat 5 per T2. T2-nya itu adalah 150 K. Nah, jadi yang T2-nya yang dihasilkan adalah 150 K. Soal ke-15 adalah dalam suatu proses gas, tekanan gas berubah dari 3 kali 10 pangkat 5 PA menjadi 4 kali 10 pangkat 5 PA, volume gas tetap adalah 5 liter. Jika pada proses tersebut kalor masuk ke dalam gas sebanyak 200 Joule, berapa perubahan energi dalam gas? Diketahui
P sama dengan 3 dikali 10 pangkat 5 sama dengan 4 dikali 10 pangkat 5 PA, volumenya adalah 5 liter, Q-nya adalah 200 joule. Nah, yang ditanya adalah delta U-nya nih. Jadi di sini kita memakai rumus Q sama dengan W ditambah delta U. 200 sama dengan 0 plus delta U. Delta U-nya adalah 200 joule. Jadi jumlah perubahan energi dalam gas itu adalah 200 joule. Soal ke-16 yaitu suatu gas sebanyak 2 mol mengalami perubahan tekanan gas dari 5 dikali 10 pangkat 5 PA menjadi 10 kali 10 pangkat 5 PA. Selama tekanan berubah, volume gas P itu sebesar 10 M per kubik dan terdapat perubahan temperatur dari 100 K menjadi 500 K. Berapakah kalori yang dilepas oleh gas? Jadi R-nya itu adalah 8,314 J per mol K. Diketahui P-nya adalah 5 dikali 10 pangkat P menjadi 10 dikali 10 pangkat 5 PA. Nah, V-nya itu adalah 10 M per kubik. T-nya 100 K menjadi 500 K. R-nya adalah 8,314 J per mol K. Nah, yang ditanya itu adalah Q. Di sini kita memakai rumus Q sama dengan W plus delta U. Q sama dengan 0 plus delta U. Q sama dengan delta U. Q sama dengan 3 per 2 buka kurung 2 tutup kurung dibuka kurung lagi 8,314 tutup kurung buka kurung lagi 500 dikurang 100 tutup kurung. Nah, hasilnya adalah Q sama dengan 9.976,8 joule. Jadi hasil Q-nya adalah 9,98 joule, 9,98 kJ. Nah, jadi kalori yang dilepaskan oleh gas itu adalah 9,98 kJ. Soal selanjutnya itu nomor 17. Dalam sebuah silinder 0,1 mol gas dengan volume 10 liter mengalami proses istothermal T sama dengan 100 K hingga volumenya menjadi 20 liter. Jika tekanan gasnya mula-mula 100 kPa, berapakah usaha gas tersebut? IN2 sama dengan 0,69. Diketahui N sama dengan 0,1 mol, V1-nya adalah 10 liter menjadi 10 kali 10 pangkat min 2 M per kubik, V2-nya adalah 20 liter menjadi 20 dikali 10 pangkat min 3 M per kubik, P-nya adalah 100 kPa menjadi 105 N per M kuadrat, T-nya adalah 100 K, R-nya adalah 8,31 J per mol K. Ditanya adalah W gasnya. Nah, di sini kita memakai rumus W plus NRT buka kurung IN V2 per V1. W gas adalah 0,1 buka kurung 8,31 tutup kurung buka kurung lagi 100 tutup kurung buka kurung IN 20 dikali 10 pangkat min 3 per 10 kali 10 pangkat min 3. W gasnya adalah sama dengan 57,34 J. Jadi W gas yang ditanya adalah 57,34 Joule. Soal selanjutnya itu adalah soal nomor 18. Dalam sebuah silinder 0,2 mol gas dengan volume 20 liter mengalami proses istothermal T sama dengan 100 K hingga volumenya menjadi 10 liter. Jika tekanan gasnya mula-mula 100 kPa, berapakah usaha yang dilakukan oleh lingkungan? IN-nya adalah 1,5 sama dengan min 0,69. Jadi diketahui N sama dengan 0,2 mol, V1-nya adalah 20 liter menjadi 20 kali 10 pangkat min 3 M per kubik, V2-nya adalah 10 liter menjadi 10 kali 10 pangkat min 3 per kubik, P-nya adalah 100 kPa menjadi 10 pangkat 5 N per M kuadrat, T-nya adalah 100 K, R-nya 8,31 J per mol K. Yang ditanya adalah W lingkungannya nih. Di sini kita memakai rumus W sama dengan NR buka kurung IN V2 per V1. Nah, di sini kita akan mengerjakan dengan cara W gas sama dengan 0,0 buka kurung 8,31 buka kurung lagi 100 buka kurung IN 10 kali 10 pangkat min 3 per 20 kali 10 pangkat min 3. W gasnya adalah min 114,78 J. W lingkungan sama dengan min W gas sama dengan min
min 114,78 sama dengan 114,78. Jadi W lingkungannya adalah 114,78 Joule. Hai teman-teman, pada soal nomor 19 ini kita akan membahas tentang 2 mol gas helium memuai secara isotermal pada suhu 20 derajat Celcius sehingga volumenya menjadi 2 kali volume semula. Berapakah usaha yang telah dilakukan oleh gas helium? Jadi IN-nya itu adalah 0,693. Diketahui N sama dengan 10 mol, T-nya adalah 20 derajat Celcius menjadi 300 K. V2-nya adalah 2V1. Yang ditanya adalah W-nya nih kawan-kawan. Di sini kita akan mencari rumus dengan W sama dengan nRT buka kurang IN V2 dikurang V1. Nah, di sini W sama dengan 2, W sama dengan 2, 8,31, 300 IN 2V1 per V1. W-nya adalah 4.986 dikali 0,693. Hasilnya adalah W sama dengan 3.455,3 Joule. Jadi di sini W yang dihasilkan adalah 34,55. Soal nomor 20, sejumlah gas ideal mengalami proses seperti gambar berikut. Proses menggambarkan adiabatis dan isokorik berturut-turut ditunjukkan pada nomor. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses dari adiabatis dulu. Proses adiabatis merupakan proses di mana tidak ada kalor masuk atau keluar. Garisnya melengkung curam seperti garis 2/3. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses tentang proses isokorik, merupakan proses volume tetap. Garisnya yang tegak lurus sumbu V seperti garis 5/1 dan 3/4. Jadi, proses yang menggambarkan adiabatis dan isokorik berturut-turut ditunjukkan pada nomor 2/3 dan 3/4. Soal nomor 21, pada sistem tertutup, sejumlah gas berekspansi secara adiabatik dengan tekanan 2000 N per M kuadrat yang memiliki volume awal 1 M per kubik dan volume akhir 2 M per kubik. Jika suhu awal sistem 20 derajat Celcius dan konstanta Laplace gas Y sama dengan 7/5, tentukan usaha sistem. Diketahui P1-nya sama dengan 2 dikali 10 pangkat 3 N per M kuadrat. V1-nya adalah 1 M per kubik, V2-nya adalah 2 M per kubik. T1-nya adalah 20 derajat Celcius menjadi 300 K. Yang ditanya adalah W-nya. Jadi di sini kita memakai rumus W yang W sama dengan 1 per Y-1 buka kurung P1 V1 dikurang P2 V2. P1 V1 pangkat Y sama dengan P2 V2 pangkat Y. P2 sama dengan P1 buka kurung V1 per V2 pangkat Y. P2 dan P2 sama dengan 2 dikali 10 pangkat 3 buka kurung 1/2 pangkat 7/5. P2-nya adalah 870,55 N per M kuadrat. Usaha sistemnya adalah W sama dengan 1 per Y-1 buka kurung P1 V1 dikurang P2 V2. W sama dengan 1 buka kurung 2 kali 10 pangkat 3 buka kurung 1 dikurang 8 dikurang buka kurung 870,55 buka kurung 2. Nah, jadi dipangkatin 7/5 kurang 1. W sama dengan 1/1/2 buka kurung 2000 dikurang 1741 dikurang 2000 dikurang 1741,1. Nah, W-nya 5/2 buka kurung 250,9. W sama dengan 647,20 Joule. Jadi usaha sistem atau W-nya itu adalah 647,25 Joule. 22. Untuk menaikkan suhu N mol gas ideal secara isokoris sebesar delta T diperlukan kalor sebesar 20 Nr Joule dengan R sama dengan 8,31. Adalah nominal konstanta umum gas
gas ideal. Jika gas tersebut dipanaskan pada tekanan 2 kali 10 pangkat 5 PA dengan pertambahan suhu sebesar delta T, maka kalori yang diperlukan sebesar 30 Nr Joule apabila volume gas setelah dipanaskan adalah 200 Nr cm per kubik, maka volume awalnya adalah diketahui delta U sama dengan 20 Nr Joule, Q sama dengan 30 Nr Joule, R sama dengan 8,31, P sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 PA, delta V-nya adalah 200 Nr cm per kubik. Nah, yang di sini yang ditanya adalah V1-nya. Jadi, kerjakan yang dilakukan gas tersebut saat dipanaskan pada tekanan tetap. Jadi, di sini kita memakai rumus Q sama dengan delta U plus W. W sama dengan Q min delta U. W sama dengan 30 Nr min 20 Nr sama dengan 10 Nr. Volume awalnya adalah W sama dengan P delta V. 10 Nr sama dengan 2 kali 10 pangkat 5, 200 Nr min V1 kali 10 pangkat min 6. 10 Nr sama dengan 0,2 dikali 0 dikali 200 Nr min V1. 50 Nr sama dengan 200 Nr min V1. V1-nya adalah 200 Nr min 50 Nr. V1-nya adalah 150 Nr. Jadi, jawaban dari volume awalnya adalah 150 Nr. Pada soal nomor 23, gas pada suhu 20 derajat Celcius dan tekanan 10 pangkat 5 N per M kuadrat mempunyai volume 2 liter, gas ini mengalami proses isobarik sehingga volume menjadi 6 liter. Setelah itu, gas mengalami proses isokorik sehingga tekanan menjadi 1,2 kali 10 pangkat 5 N per M kuadrat. Tentukanlah banyaknya mol gas. R sama dengan 8,31 J per mol K. Diketahui Fa sama dengan 2 liter menjadi 2 kali 10 pangkat min 3 M per kubik. Fb-nya sama dengan 6 liter menjadi 6 kali 10 pangkat min 3 per kubik. Fc-nya sama dengan Fb sama dengan 6 kali 10 pangkat min 3 M per kubik. Pa-nya adalah 10 pangkat 5 M per M kuadrat. Pb sama dengan Pa menjadi 10 pangkat 5 Nm per M kuadrat. Pc menjadi 1,2 dikali 10 pangkat 5 Nm per kuadrat. Ta sama dengan 20 derajat Celcius menjadi 300 K. Nah, yang ditanya adalah N-nya. Itu menggunakan 8 reverse boiled guy lucide. Pa VA per Ta sama dengan PB VB per TB. Karena PA sama dengan PB, maka VA per TA sama dengan VB per TB, TB sama dengan VB per TA dikali TA sama dengan TB sama dengan 6 kali 10 pangkat min 3 M kubik dikali 300K dikali 2 kali 10 pangkat min 3 M per kubik. TB sama dengan 900K. Hitunglah TC. PC sama VC per TC sama dengan PB VPB per TB. Karena FC sama dengan FB, maka TC sama dengan PC per PB dikali TB. TB sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat 5 N per M kuadrat buka kurung per 10 pangkat 5 N per M pangkat. TB sama dengan 1,2 kali 10 pangkat 5 N per M kuadrat per 10 pangkat 5 N per M kuadrat dikali 900K. TB sama dengan 1080K. Hitunglah menggunakan persamaan umum gas. PA VA sama dengan NRTA, N sama dengan PA VA per RTA, N sama dengan 10 pangkat 5 10 kali N sama dengan 10 pangkat 5 2 kali 10 pangkat 3 per 8 kali 8,31 N sama dengan PAVA per RTA, N sama dengan 10 pangkat 5 2 kali 10 pangkat 3 per 8,31 300 buka kurung 300 tutup kurung. N sama dengan 0,08 mol.
Pada soal nomor 24, gas pada suhu 0, derajat Celcius dan tekanan 105 N per M kuadrat mempunyai volume 4 liter. Gas ini mengalami proses isobarik dan sehingga volumenya menjadi 6 liter. Setelah itu, gas mengalami proses isohorik, sehingga tekanannya menjadi 1,2 kali 105 N per M kuadrat. Maka kapasitas kalor pada saat volume tetap R sama dengan 8,31 J per mol K. Diketahui VA sama dengan 4 liter, VB sama dengan 6 liter, PA sama dengan 105 N per M kuadrat, PB sama dengan 1,2 dikali 105 N per M kuadrat. TA-nya adalah 0, derajat Celcius. Yang ditanya adalah CV-nya. Penyelesaiannya adalah dengan cara rumus CV sama dengan 3/2 R sama dengan 3/2 buka kurung 8,31 sama dengan 12,46 J per mol K. Pada soal nomor 25, diagram P per V dari garis helium yang mengalami proses termodinamika ditunjukkan seperti gambar berikut. Usaha yang dilakukan gas helium pada proses ABCD adalah, jadi sini saya akan menjelaskan tentang proses isohorik dari A ke B sehingga WAB sama dengan 0. Proses isobarik dari B ke C sehingga WBC sama dengan P buka kurung VC FB buka tutup kurung sama dengan 2 dikali 10 pangkat 5 PA tutup kurung 3,5 dikurang 1,5 M per kubik sama dengan 4 dikali 10 pangkat 5 Joule sama dengan 400 kJ. Soal esai yang pertama yaitu sebuah mesin pendingin ideal mempertahankan makanan di dalam pada suhu 350 K ketika suhu ruangnya tidak diketahui saat koefisien performansi dari mesin pendingin tersebut adalah 0,5, maka suhu ruangnya adalah diketahui, T2-nya adalah 350 K, CP-nya adalah 0,5. Nah, yang ditanya adalah T-nya. Di sini kita memakai rumus CP sama dengan buka kurung T2 per T1 dikurang T2 tutup kurung. Jadi 1/2 sama dengan buka kurung 350 per T dikurang 350 tutup kurung T dikurang 350 sama dengan 700. T sama dengan 700 ditambah 350 adalah 1050 K. Pada soal esai berikut, sebuah mesin Carnot menerima kalor sebesar 80 kJ pada reservoir suhu tinggi, kemudian melepaskan kalor sebesar 20 kJ. Pada reservoir suhu rendah, efisien mesin tersebut adalah diketahui Q1 sama dengan 20 kJ, Q2-nya adalah 80 kJ, yang ditanya adalah etanya. Nah, menentukan kerja yang dilakukan mesin. Di sini kita memakai rumus W sama dengan Q2 dikurang Q1, W2 sama dengan 80 kJ dikurang 20 kJ, W2-nya sama dengan 60 kJ. Efisien mesinnya itu adalah eta sama dengan W per Q2, eta sama dengan 60 kJ per 80 kJ dikali 100%. Jadi hasilnya adalah eta sama dengan 75%. Soal selanjutnya itu soal ketiga. Suatu mesin pendingin Carnot memiliki daya kerja 100 watt setiap sekonnya. Jika suhu reservoir pendingin adalah min 3 derajat Celcius dan suhu udara di luar adalah 20 derajat Celcius, maka kalor maksimum yang dapat diserap oleh mesin pendingin adalah diketahui P sama dengan 100 W sama dengan P kali T sama dengan 100 kali 1 sama dengan 100 J. T2 sama dengan min 3 derajat Celcius plus 273 sama dengan 270 K. T1-nya adalah 27 derajat Celcius plus 273 sama dengan 300 K. Nah, hintanya adalah Q2-nya. Di sini kita akan memakai rumus CP. CP sama dengan T2 per T1 dikurang T2. CP sama dengan Q2 sama dengan W. Di sini kita akan memakai rumus CP sama dengan T2 per T1 dikurang T2. CP sama dengan Q2 per Q sama dengan Q2 sama dengan T2 per T1 min T2. Q2 per 100 sama dengan 270 per 300 min 270
Q2 per 100 sama dengan 270 per 30, Q2 sama dengan 100 sama dengan 9, Q2 sama dengan 9 dikali 100. Q2-nya adalah 900 sama dengan 0,9 kJ. Pada soal yang terakhir adalah suatu gas ideal mengalami proses siklus seperti pada gambar P per V, di bawah kerja yang dihasilkan pada proses siklus ini adalah W sama dengan AB dikali BC, W sama dengan 2 dikali 2 kali 10 pangkat 5 sama dengan 400 kJ. Nah teman-teman, ternyata soal dan pembahasan materi tentang termodinamika 2 sangat mudah bukan? Fisika memang mudah, ya asalkan kita rajin belajar ya teman-teman.